silakan duduk. Mati. Siap ya buat pelajaran kali ini. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Jawa ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Habib Pratama, Hadir Bu. Rian Akmal, Hadir Bu. Widi Pak Iqbal, Hadir. Syahrul Ramadan, Hadir. Kusnul Lisanto, Hadir. Nenandita, Hadir Bu. yang terakhir Afif. Hadir. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk masa depan kita, yaitu energi terbarukan. Tapi sebelum itu, ada yang tahu listrik di rumah kalian berasal dari mana? PLN. Nah, listrik memang disuplai oleh PLN, tapi kalian tahu PLN dapatkannya dari mana? Dari pembangkit. Sebagian besar masih dari PLTU yang menggunakan batu bara. Jadi masih menggunakan fosil. Jadi tujuan pembelajaran pada siang ini yaitu tadi dapat mengenali alternatif dari energi fosil. Kemudian tadi dapat berpikir tentang hambatan atau tantangan yang ada, dan selanjutnya dapat memberi ruang refleksi dan mendorong aksi nyata. Lebih dari 80% pasokan energi nasional masih berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, ini mempengaruhi banget dari dampak lingkungannya. Jadi penggunaan energi fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan dan menyebabkan perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan. Polusi udara dari PLTU batu bara juga memicu gangguan kesehatan masyarakat. Jadi, jika energi fosil terbatas dan merusak, apa solusinya? Untuk itu, kita akan bahas tentang energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan, seperti sinar surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Tidak seperti bahan bakar fosil, energi ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik dan memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih rendah karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Nah, jenis-jenis energi terbarukan ada energi surya, energi air, energi angin, energi panas bumi, dan energi biomasa. Jadi kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada energi surya. Sumber energi terbarukan sinar surya dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga surya. Ada yang pernah lihat di PLTS ini? Pernah Sisanya di mana? di atap rumah. Jadi di Indonesia sendiri PLTS itu belum banyak. Jadi diantaranya ada PLTS di Karangasem sendiri dan PLTS di Maluku NTT. Selanjutnya ada energi angin. Sumber energi angin dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga kayu. Nah, jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan karena berada di kepulauan, dilewati garis khatulistiwa, terdapat banyak pantai dan daratan tinggi. Nah, Indonesia sendiri memiliki PLTP, di antaranya PLTP Cilepoto dan PLTP Sidrap di Sulawesi Selatan. Gimana sih cara kerja atau proses kerjanya? Jadi, kincir angin berputar karena energi dari angin. Di poros kincir terdapat turbin yang ikut berputar. Turbin kemudian memutar generator dan menghasilkan listrik. Listrik lalu disimpan atau dialirkan langsung ke penggunanya. Selanjutnya ada energi air. Sumber energi terbarukan air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, di Indonesia sendiri PLTA sudah cukup banyak dan salah satu yang terbesar adalah PLTA Cirata di Jawa Barat yang memiliki kapasitas 1000 MW. Kemudian energi panas bumi. Energi panas dicari dari rentetan panas bumi yang ada di batuan dalam bumi. Sumber energi terbarukan
bahan panas bumi dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, dan di Indonesia PLTP tersebar di daerah Sumatera dan Jawa, yaitu PLTP Sarula dan PLTP Gunung Salak. Nah, bisa dilihat ini cara kerja PLTP. Awalnya pipa dimasukkan ke dalam tanah sampai ke daerah geotermal yang mempunyai panas tinggi. Nah, di dalam daerah geotermal akan muncul air dan uap panas yang dialirkan ke atas sampai ke separator dan menuju turbin. Turbin kemudian berputar dan menggerakkan generator, lalu dihasilkan listrik. Sampai ini paham ini? Kemudian yang berada di energi biomasa. Biomasa adalah bahan organik sisa industri yang bisa menghasilkan energi saat dibakar. Contohnya cangkang kelapa sawit, batang tebu, dan tebu kelapa. Nah, tadi kita bahas mengapa sih energi terbarukan itu penting. Yang pertama adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, menekan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Terus menyediakan energi yang bersih dan berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan energi di masa depan. Dampak positif penggunaan energi terbarukan yaitu ada menurunkan risiko bencana akibat perubahan iklim, mengurangi polusi udara dan air, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau. Tapi ada tantangan sendiri dalam mengembangkan energi terbarukan. Yang pertama itu karena biaya awalnya tinggi, kemudian resistensi terhadap perubahan, ketergantungan pada cuaca, dan kurangnya infrastruktur. Ini ada teknologi pendukung energi terbarukan itu ada baterai, penyimpanan energi, turbin angin, dan jaringan listrik besar. Nah, murid-murid keluarkan kertas kalian karena itu ada soal harian. Kalian boleh berdiskusi. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke, waktunya udah habis ya. Jadi soal yang pertama ada yang mau jawab? Coba kasih undang. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan? Jadi kalau sepengetahuan saya, sumber energi terbarukan itu berasal dari energi yang bisa dibilang tidak akan habis. Oke, betul. Kemudian yang soal nomor 2, silakan saya tunjuk temannya. Bagaimana cara kerja pembangkit tenaga panas bumi? Nah, jadi yang pertama itu kan di satu daerah itu memiliki panas bumi itu. Nah, situ disuntikan air, air yang menguap, uapnya itu untuk memutar turbin. Nah, turbin yang berputar itu porosnya kan bisa ke generator. Nah, generatornya juga rotor dalam generator itu berputar lalu menghasilkan GDR. Nah, GDR itu yang bisa menghasilkan listrik. Oke, berikan aplaus buat Mas Widiba. Oke, karena tadi kalian sudah paham, jadi Ibu ini akan kasih tugas. Boleh dibaca. Nah, ini tugasnya kalian bawa di rumah, jadi nggak dikerjain hari ini. Coba dibaca dulu, kalau ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan. Nah, jika tidak ada, mungkin Mas Afif bisa bantu menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini. Yang saya baca di pada hari ini, kita coba baca tentang energi terbarukan di mana sudah tidak menggunakan energi fosil lagi seperti batu bara tadi, dan juga energi terbarukan itu tidak menghasilkan karbon, jadi lebih sinar untuk lingkungan sekitar.
juga bisa diperbarui terus menerus. Ya benar sekali. Jadi singkatnya energi fosil terbatas dan merusak, tetapi energi terbatas adalah solusinya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Cukup? Oke. Minggu depan kita akan belajar tentang efisiensi energi. Jadi jangan lupa untuk menyelesaikan LKPD dan bawa ke pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.